Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertemuan atau pelajaran yang kemarin yang telah saya baca adalah latihan yang ketiga yaitu membaca dan menulis. Dan kesimpulan yang telah diambil yang saya telah baca kemarin adalah bahasa Arab sangatlah mudah, tinggal disusun per kata sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Saya ambil contoh min aina Fatimah, dari mana Fatimah, disusun dengan susunan bahasa Indonesia. Min dari aina, di mana, Fatimah dari mana Fatimah. Hiya minal Hindi, dia dari India. Kecuali dia berbentuk fiil dan subjek, fiil dan pelakunya, pekerjaan dan pelakunya, seperti kharaja. Seperti contohnya kharajal mudarris, maka fiilnya dulu, pekerjaannya itu kharaja, keluar, kemudian pelakunya al mudarris. Nah, kalau kita di dalam bahasa Indonesia, pelaku dulu kemudian pekerjaan. Nah, dalam bahasa Arab beda, pekerjaan kemudian pelaku. Kharajal mudarrisu, al mudarris telah keluar. Ini kesimpulan yang telah saya baca kemarin. Kemudian masuk latihan yang keempat. Latihan yang keempat, kata penulis, dha' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Terjemahannya, letakkanlah fil faragh, pada yang kosong, fi ma yali, pada apa-apa yang akan datang, harfa jarrin, huruf jar, munasiban, huruf jar yang sesuai. Jadi kalimat yang akan datang, kesimpulannya ada 5. Kita disuruh untuk meletakkan yang dikosong di sini huruf jar yang sesuai dengan kalimat. Huruf jar yang sesuai dengan kalimat. Nah, huruf jar yang ini disebutkan di atas, min, ila, fi, ala, tidak keluar dari ini. Memakai min yang mana cocoknya, ila di mana tempatnya yang cocok di kalimat yang di bawah, fi atau ala yang dipakai di kalimat yang di bawah, yang mana cocoknya ya kita isi yang kosong tersebut. Ya, letakkanlah pada yang kosong, kalimat yang kosong pada apa-apa yang akan datang huruf jar yang sesuai. Nomor yang pertama al-kitabu alal al-maktab. Al-kitab garis kosong di sini. Kemudian al-maktab. Ya, kitab, ada kata kitab dan ada kata meja. Yang namanya kitab itu berada di atas meja. Yang namanya berada di atas memakai kata ala. Berarti yang cocoknya adalah ala. Kita ambil ala di sini. Ditulis ala. Ya, al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. Jadi sama dengan susunan bahasa Indonesia. Al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya, al-kitab kedudukannya sebagai mubtada. Al-kitab kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian alal maktabi, huruf jar dan yang dijar itu sebagai khabar. Yang jelas kalau seperti ini kalimatnya ada mubtada, ada khabar. Mubtadanya ada al-kitab, khabarnya adalah alal maktab. Apa itu khabar? Adalah kata menyempurnakan mubtada. Mubtada kata yang di awal kalimat. Kalau hanya mubtada al-kitab tidak cukup kalimatnya, tidak lengkap. Harus ada khabarnya. Kenapa al-kitab? Khabarnya alal maktab, dia di atas meja. Kitab di atas meja, sangat mudah. Kemudian yang kedua, at-talibu garis kosong titik al-fasl. Ada kata at-talib, pelajar, dan ada kata kelas, pelajar dan kelas. Ya, cocoknya kita memakai kata fi, karena fi artinya di dalam. Fi artinya di dalam. At-talibu fil fasli, pelajar di dalam kelas. Pelajar di dalam kelas. Kita bisa ganti nama orang.
Kalau nama orang tidak perlu diberikan al di mubtada'nya. Misalnya kata Zaidun, kata Khalidun, ya. Misalnya saya katakan Khalid di dalam rumah, ya, Khalidun fil baiti. Khalidun fil baiti. Jadi dibaca jar ketika masuk fi. Nah, di sini contohnya at-talibu fil fasli, pelajar atau mahasiswa. At-talib artinya penuntut ilmu. Apakah dia dikatakan mahasiswa, ya? Apakah kita katakan santri, siswa? Yang jelas dia at-talib, namanya at-talib, dia adalah penuntut ilmu. At-talib pelajar fil fasli, ya, pelajar juga bisa. Fil fasli di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Dhahaba Hamidun ilal jami'ah. Dhahaba artinya fi'il. Dia fi'il. Kata kerja. Yang namanya kata kerja ada pekerjaan. Pekerjaannya pergi artinya. Dhahaba telah pergi. Dhahaba telah pergi. Hamidun nama orang. Dhahaba Hamidun. Hamid telah pergi. Dhahaba adalah kata kerja, Hamid subjeknya. Dia adalah pelakunya. Makanya terjemahannya dulu Hamid kemudian dhahaba. Hamid telah pergi. Kalau dalam bahasa Arab fi'il dulu, pelaku dulu kemudian pekerjaan dulu kemudian pelakunya. Pekerjaan kemudian pelakunya. Jadi terjemahannya Hamid telah pergi. Titik-titik al-jami'ah. Jadi ada kata pergi, Hamid dan jami'ah. Ya cocoknya kalau pergi kita sandingkan dengan kata ilah. Kita memakai kata ilah. Makanya terjemahannya yang cocok di sini pakai ilah. Ilal jami'ah, ke universitas. Ilah huruf jar artinya ke, al-jami'ah artinya universitas. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke universitas. Kita bisa ganti misalnya kata Zaid lagi. Dhahaba Zaidun, atau pedagang. Kalau pedagang ya pakai al, kalau nama orang tidak perlu pakai al. Dhahaba at-tajiru ilad dukani, contohnya. At-tajir, ya, pergi, yaitu pedagang pergi ke toko. Ini contoh kalimat lain. Ini hanya contoh saja. Misalnya saya ingin buat kata yang lain bisa. Tinggal saya siapkan kosakata. Kosakatanya sesuai dengan susunan yang di sini. Jadi sangat mudah bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kharajal mudiru al-madrasah. Ada kata kharaja, ada kata al-mudir, ada kata al-madrasah. Kharaja fi'il artinya telah keluar. Kharaja artinya telah keluar. Al-mudir artinya kepala sekolah. Al-madrasah artinya sekolah. Jadi ada kata keluar, kepala sekolah dan madrasah. Kalau terjemahannya, kepala sekolah telah keluar. Jadi subjeknya dulu disebut, pelakunya dulu disebut ketika diterjemahkan. Kepala sekolah telah keluar sekolah. Kepala sekolah telah keluar, kemudian kata sekolah. Yang cocoknya minal madrasah, dari sekolah, telah keluar dari sekolah. Kalau pakai ilah ke, ini tidak cocok. Kepala sekolah telah keluar ke sekolah, telah keluar ke sekolah, tidak cocok. Kalau keluar yaitu keluar dari. Nah, makanya di sini pakai minal madrasah, dari sekolah. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Kepala sekolah telah keluar dari al-madrasah, sekolah. Kemudian yang terakhir, di sini yang kelima, dhahaba Hamidun, dhahaba Muhammadun, as-sini, kemudian al-yaban. Jadi ada kata dhahaba, telah pergi. Jadi dhahaba fi'il, kata kerja artinya telah pergi. Ada kata Muhammad, nama orang. Ada kata as-sin, artinya adalah Cina. Ada kata al-yaban, artinya Jepang. Muhammad telah pergi, Cina. Lagi ke Jepang, telah pergi. Cocoknya minasini. Muhammad
telah pergi dari Cina. Kemudian Al-Yaban ada lagi negara telah pergi dari Cina ke Jepang. Sangat mudah. Kalau bahasa Arab ketika kita paham bahasa Indonesia ya tinggal disusun dengan susunan bahasa Indonesia. Muhammad telah keluar dari Cina, Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Jadi dhahaba Muhammadun minassini ilal yabani. Terjemahannya, Muhammad telah pergi dari Cina ke mana? Ya, ilal yabani, ke Jepang. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ini sangat mudah. Kalau saya buat kalimat yang lain, misalnya saya katakan pemuda keluar, atau saya katakan pemuda pergi dari toko ke rumah. Tinggal saya sebutkan apa itu toko, apa itu rumah. Di sini saya katakan zahabar rajulu. Ar-rajul artinya pemuda, lelaki dewasa. Zahabar rajulu minad dukkani, dari toko, ilal baiti, ke rumah. Jadi tinggal dirubah saja ketika kita ingin. Ya, ketika kita ingin membuat kalimat yang lain. Kalau di sini Muhammad telah pergi dari Cina ila al-Yaban, ke Jepang. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Kalau saya ganti bisa dhahaba Khalidun minad dukkani ilal baiti. Nah, Khalid telah pergi dari toko, ad-dukkan, dari toko, ilal bait, ke rumah. Ini salah satu contoh. Jadi selesai latihan yang keempat, yaitu mengisi yang kosong dengan menggunakan huruf jar yang sesuai. Min ila fi ala. Huruf jar yang sesuai. Kemudian saya masuk pada kata-kata yang baru. Al-kalimatu al-jadidah. Jadi di dalam bahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab, ketika di akhir dari pelajaran ini, pelajaran yang keempat. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya insyaallah saya akan baca pertemuan yang kelima, ad-darsul khamis. Di akhir dari pelajaran, tepatnya di pelajaran yang keempat, itu ada kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru telah diambil. Ini hanya pengulangan kata-kata yang baru. Yang pertama, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-madrasah. Al-madrasah. Di sini saya ini sebenarnya pernah dipakai oleh seseorang, kemudian sudah ada terjemahannya. Jadi yang melihat video ini ya bisa, atau mungkin mudah karena sudah ada terjemahannya. Ya, al-madrasah, sekolah. Al-madrasah artinya sekolah. Al-faslu artinya kelas. Al-faslu artinya kelas, fasl. Al-hammam artinya kamar mandi atau WC. Al-mirhad artinya kamar mandi. Al-mirhad artinya kamar mandi. Kemudian al-matbakh artinya dapur. Kalau fil matbakh, di dalam dapur. Ilal matbakh, ke dapur, ya. Alal matbakh, di atas dapur. Sesuai dengan huruf jar di sini. Kalau huruf jar telah saya sebutkan dulu, ada 4 semuanya yang telah diambil min ila fi ala, dari, ke, di dalam, di atas. Ya, tinggal disusun saja kalimatnya kalau mau bercakap misalnya. Jadi pentingnya menghafal kosakata. Kemudian al-ghurfah artinya kamar. Al-ghurfah artinya kamar. Kalau saya katakan Zaidun di dalam kamar, Zaidun fil ghurfah. Contohnya, al-jami'ah artinya universitas. Sini sudah ada universitas atau kampus. Kalau saya katakan kepala sekolah pergi ke kampus, gampang. Al-mudiru, ya, zahabal mudiru ilal madrasah atau ilal jami'ah, ke kampus. As-suq artinya pasar. As-suq artinya pasar. Misalnya di sini ada namanya pasar Bilokka misalnya. Ya, suku Bilokka, contohnya. Kemudian al-Yaban artinya Jepang. Al-Yaban artinya Jepang. Kemudian as-Sin artinya Cina. Al-Hindu artinya India. Al-Hind artinya India. Al-Filipin
artinya Filipina. Al-Filipin artinya Filipina. Kemudian al-mudir artinya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah keluar dari sekolah, kharajal mudiru minal madrasah ilal masjid. Ke masjid contohnya. Dhahaba artinya telah pergi. Ini fi'il, kata kerja, dhahaba. Dan yang namanya kata kerja harus ada fa'ilnya, harus ada subjeknya, pelakunya. Ya, terserah pelakunya, bisa al-mudir, dhahabal mudir, dhahaba Zaidun, dhahaba Khalidun. Ya, kemudian kharaja yang terakhir di sini kalimat yang baru, kharaja telah keluar. Kharaja artinya telah keluar. Jadi yang telah diambil, yang telah saya baca hanya dua sebelumnya. Kata kerja, dhahaba dan kharaja. Dhahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Kharaja telah keluar. Kemudian yang terakhir insyaallah adalah tabel berikutnya yang di paling bawah di halaman 26, fi ala min ila min hurufil jarri. Artinya kata fi yaitu di dalam, kata ala yaitu di atas, kata min yaitu dari, kata ila yaitu ke, min hurufil jarri termasuk huruf-huruf jar. Ini salah satu atau empat ini termasuk dari huruf jar. Masih ada huruf-huruf jar yang lain, tapi empat ini adalah ya termasuk dari huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ketika masuk fi ala min ila ke kata suatu kata maka di jar. Contohnya fil baiti, alal maktabi, minal madrasati, ilal masjidi. Ini huruf jar, menjer kata setelahnya. Ini hanya pengulangan yang telah diambil pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah taala pada pertemuan atau hari Senin, ya insyaallah taala pada hari Senin saya akan membaca pelajaran yang kelima. Mungkin sampai di sini yang bisa kami baca. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.